Saya jujur ya, saya mengamati bahwa seperti Selasa lalu di Rakyat Bersuara, Roy Suryo itu selama ini kan ngotot. Mana ijazah Pak Jokowi? Mana ijazah Jokowi? Malah mereka nggak bilang Pak Jokowi. Mana ijazah Jokowi? Terutama pengacaranya si Ahmad Khuzainuddin tidak pernah manggil Bapak. Ini saya pikir ini orang, maaf ya, dia orang agama. Kan bicara santun ya kepada orang tua, ya. Pak Jokowi itu mantan presiden. Sebutlah Bapak atau ini saudara Jokowi. Seperti kalau bahasa kampung kami lantam ini, ya, mulutnya ini ya. Nah, tapi itu terserah dia. Saya mau katakan bahwa Selasa yang lalu saya sebut bahwa mereka ngotot, mana ijazah? Mana ijazah Jokowi? Oke? Ketika gelar perkara khusus di Polda Metro, ditunjukin ijazahnya. Muncul multitafsir di dalam. Bu Ida Neti bilang dia pegang ijazahnya. Dia lihat. Dia bilang sesuai dengan apa yang dia lihat diributkan di luaran. Iya kan? Tapi versi Roy Suryo, mereka nggak pegang. Hanya lihat. Dan tetap mengatakan bahwa ijazahnya tidak asli. Saya berpikir, ini secara logik ya. Bagaimana dia bisa mengatakan yang dibuka dari segel itu oleh pimpinan gelar di situ, katakan Kabak Wasidik, dihadiri Dirkrimum, Wadir dengan banyak pengawas eksternal. Bagaimana dia bisa mengatakan itu palsu? Kan dia tetap berkeyakinan 99,9% palsu. Tidak ada data konkret dari produk yang mereka lakukan uji ilmiah, dari sesuatu yang tidak asli. Bagaimana saya mau mengatakan bahwa produk dia asli? Saya jelas mengatakan kalau ini hasil scan dari barang yang tidak original, maka apa yang dilahirkan dari kaji ilmiah dari barang yang tidak original ini pasti hasilnya tidak original. Nah, pertanyaannya sederhana. Roy Suryo pegang nggak ijazah Pak Jokowi? Pernah nggak pegang utuh? Simpen, terus analisa ijazahnya dari yang produk asli itu. Ini tidak dia lakukan. Dan memang dia tidak punya dan tidak ada waktu. Mungkin juga tidak punya kesempatan. Tapi yang pasti, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ini, menurut saya, ini adalah upaya untuk bagaimana menggiring opini lagi. Apa opini yang dia giring sekarang? Karena dia bilang kan, ketika tunjuk ijazah ada, maka dia bilang, oh kita harus cek tahun berapa surat itu, ijazah itu diterbitkan. Sesuai nggak kertasnya? Sesuai nggak tanda tangannya? Sesuai nggak fotonya? Foto lama, foto baru. Terus dia bilang, oh saya ini pernah jadi ketua asosiasi fotografer amatir dan lain-lain. Wah ini makin lama dia nanti akan banyak ilmu dia, kata dia. Seolah-olah. Tapi saya tanya, ketika saudara Ahmad Andi Azwan di Rakyat Bersuara mengatakan bahwa dia mengomentari tentang ijazah Pak Jokowi yang alumni Gajah Mada, Roy bilang, oh Anda nggak boleh ngomong. Anda bukan alumni, Anda tidak punya legal standing. Sekarang saya tanya Roy. Roy menganalisa ijazah Pak Gibran. Oke? Pertanyaan saya, Gibran itu lulusan dari Singapura dan lulusan dari UTS, Universitas Teknologi Sydney, Singapura. Pertanyaan saya, kapan dia jadi alumni UTS Sydney, Australia? Bukan Singapura ya, Universitas Teknologi Sydney dari Australia. Nah, kalau itu memang tidak pernah dia berkuliah di sana, artinya dia tidak punya legal standing, versi dia. Nah, jadi menurut saya, Roy Suryo ini adalah ya sesuatu atau seseorang yang kerap menyampaikan pernyataan yang ambivalen, yang kontraproduktif, yang abu-abu dan bersayap, tidak pernah konkret. Karena itu kemarin saya ketemu dengan Saudara Lecumanan. Beliau bilang, Bang, kami sedang dorong supaya mereka ditahan. Ya saya bilang itu Adinda lah sebagai pelapor. Sekali lagi itu hak subjektivitas penyidik untuk menahan dan tidak menahan. Tapi kalau saya ditanya, melihat gelagat mereka ini, di mana-mana masih terus teriak. Tadi juga ada sidang di PN Solo. Saya kira ini perlu ada Pak Amin Rais dan lain-lain. Orang mudah membaca itu. Ini ketidakpuasan kepada Pak Jokowi pribadi atau memang mewakili rakyat Indonesia. Kalau saya melihat ini tidak mewakili rakyat Indonesia. Karena masih banyak orang yang percaya kepada ijazah Pak Jokowi, masih banyak orang yang percaya kepada institusi Polri,
masih banyak orang yang percaya kepada penegakan hukum yang rule of law, kira-kira begitu. Bang, masih punya keyakinan nggak sih Bang? Karena kan mungkin kalau di tingkat penyidik kepolisian yang bersangkutan mungkin tidak bisa ditahan. Apakah nanti di tahap 2 di pihak kejaksaan itu bisa dilakukan penahanan? Bang? Sangat bisa, tergantung kepada jaksa. Kan pasalnya dapat ditahan. Iya. Tergantung kepada jaksa. Seseorang ditahan, satu, tidak melarikan diri, dikhawatirkan melarikan diri, dapat ditahan. Dan atau menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan yang sama. Iya kan? Nah, jadi kalau unsur-unsur ini oleh penegak hukum jaksa menganggap bahwa ini bisa menghilangkan barang bukti, bisa melarikan diri, mengulangi perbuatan yang sama, ya kan? Ini cukup buat dia untuk melakukan penahanan. Kira-kira begitu. Artinya besar kemungkinan bisa ditahan Bang ya? Di pihak Sebenarnya kalau dari permintaan pelapor, ya mereka minta ditahan supaya tidak gaduh-gaduh lagi kan. iya. Sekarang kan gaduh terus. Besok apa lagi, hari ini apa lagi. Karena ini media sosial, Bos. Kita cukup termakan energi kita hanya karena urusan yang seperti ini. Saya heran bagaimana sebuah universitas rektornya udah bicara, ini ijazah asli, ini jelas mahasiswa kami, alumni tahun 85, itu rektor yang ngomong. Tidak juga dipercayai. Kalau Risuli tidak percaya, berarti dia tidak percaya juga dengan rektor UGM yang dia punya. Sama siapa lagi kita percaya? Saya dilaporkan ijazah palsu waktu itu. Ya ngomong rektor saya, ngomong yayasan saya, ngomong dosen saya, ngomong segala macam, selesai, dihentikan. Lah kenapa ini nggak berhenti-berhenti? Nah itu tadi. Nah, kira-kira karena faktor Pak Jokowi ini mantan kepala negara yang ya kita menduga bukan karena faktor itu saja. Mungkin ada pesanan, mungkin ada suruhan, ada rasa sakit hati dan lain sebagainya. Kalau saya melihatnya ke sana, tapi ini sekali lagi dalam rangka presumption of innocent, praduga tidak bersalah. Oke. Rasa sakit apa sih Bang yang Abang duga nih? Ya, Mungkin ya tidak saya tidak tahu itu. Tapi kan ada pernah seseorang bicara di media, saya lihat oknum pengacara mengatakan, oh itu ada tuh transaksi 16M kepada seseorang yang ribut-ribut ini. Saya telepon yang bersangkutan, dia dapat data A1 katanya. Tapi beliau bilang, udahlah nggak usah diperpanjang, biar aja nanti PPATK atau siapapun kalau dia punya data lain dia keluarin. Kira-kira begitu. Jadi kalau bagi saya, kasus Suroyo ini akan berhenti kalau sudah sampai di pengadilan. Sidang, vonis, baru. Tapi kalau mereka masih di luar, ini akan tetap menimbulkan interpretasi yang sangat bias, yang tidak akan berkesudahan. Ini merugikan kita semua. Gitu. Tapi kalau yang bersangkutan banding gimana Bang? Ya tunggu aja banding, nggak apa-apa. Kan kalau misalnya ditahan nih, maaf ya, ditahan, kemudian ya banding ya tetap dalam tahanan kan. Ya seperti Nikita Mirzani, banding. Ya paling tidak mengurangi kadar volume informasi yang berkembang di masyarakat. Begitu ya. Oke, thank you.